Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 49. Anak angkatku menjadi maduku. Sama halnya yang dirasakan Bu Teti, wajah Hendra dan yang lain ikut tegang saat itu. Kenapa ibu lama sekali membuka pintunya? Ucap Hendra. Ibu merasa deg-degan. Apa ya kira-kira isi dalam kamar ini? Cepatlah Bu, jangan membuat kami semakin penasaran. Timpal Iwan. Coba berikan kuncinya padaku, biar aku saja yang melakukannya. Kalau menunggu ibu, pasti akan lama ceritanya. Rudi menyodorkan tangannya pada Bu Teti. Bu Teti menyerahkan anak kunci pada Rudi. Dengan buru-buru, Rudi membuka pintunya. Dan sebuah adegan yang tidak selayaknya dipertontonkan terjadi di atas pembaringan. Seli, Wati, dan Dewi segera menutup wajah sembari memalingkan wajah ke tempat lain. Apa yang kalian lakukan ini? Dasar manusia-manusia tidak punya adab dan moral. Suara Bu Teti melengking. Mata berkaca-kaca. Tubuh bergetar dengan kedua tangan terkepal sempurna menahan amarah. Mendengar suara Bu Teti dan kehadiran orang-orang di sana, Pak Herman segera menghentikan aktivitasnya yang kala itu sedang mendaing perahu mengarungi samudra lepas bersama Mira. Pak Herman dan Mira segera menutup tubuh mereka dengan selimut. Pak Herman sesekali menatap ke arah mereka. Lain halnya dengan Mira. Dia hanya bisa bersembunyi di balik selimut dalam dekapan Pak Herman. Bu Teti hampir saja terjatuh. Untung Hendra yang sikap menangkap tubuhnya. Hendra, lepaskan ibu. Ibu baik-baik saja. Tenanglah. Bu Teti kembali memperbaiki posisi berdirinya. Sedapat mungkin, perempuan perbaya itu mengumpulkan tenaga. Matanya memandang tajam pada kedua sosok yang ada di atas pembaringan. Ternyata selama ini kalian membohongi kami. Pura-pura mengurus ini itulah. Tapi ternyata kalian melakukan hal tidak bermoral seperti ini. Sungguh memalukan. Entah sudah berapa kali kalian melakukan perbuatan tidak beradab ini. Coba katakan, dosa apa yang telah aku lakukan pada kalian, hingga kalian tega melakukan hal serendah ini padaku. Kembali Bu Teti membentaki mereka berdua. Aku bisa jelasin semua ini sayang. Pak Herman mencoba menenangkan Bu Teti. Jangan memanggilku dengan sebutan itu lagi, karena aku merasa geli mendengarnya. Yang kedua, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya, walaupun kamu bersumpah atas nama Tuhan. Tenangkan diri ibu, ini bisa kita bicarakan baik-baik. Mira ikut menenangkan kemarahan Bu Teti. Mata elang Bu Teti sontak berpindah ke arahnya. Apa katamu? Dibicarakan baik-baik. Dasar manusia tidak ada rasa terima kasihnya. Aku sungguh menyesal telah mengangkat derajatmu dari lumpur hina menjadi seorang putri. Kamu sama saya dengan ibumu, sama-sama tidak punya harga diri. Jangan menyeret nama ibuku. Dia tidak ada sangkut pautnya dalam hal ini. Memang tidak ada, tapi sifatnya menurun padamu. Benar kata pepatah, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Seperti kamu dan ibumu itu. Kamu tahu tidak? Dulu ibumu hamil di luar nikah karena melakukan hubungan gelap bersama majikannya. Dan sekarang kamu yang melakukannya dengan pria yang selama ini kamu panggil papa. Dasar perempuan tidak tahu malu. Bibir Bu Teti bergetar dengan percikan air keluar dari dalam mulutnya. Aku dan Nindi yang sedang menyaksikan adegan sandiwara mereka di balik dinding
Tiba-tiba dikagetkan dengan nada panggil dari dalam tas. Segera aku keluarkan benda pipi itu, dan ternyata Nindi sedang memanggil. "Halo Nindi, ada apa?" tanyaku setelah sambungan telepon kami terjalin. "Kami sudah tiba, Bu. Apa kami boleh naik sekarang?" "Naiklah, kami sekarang ada di lantai 4. "Baik, sebentar lagi kami akan tiba." "Nisa, ayo kita keluar dan temui mereka." Nisa mengangguk pelan. Kami berdua keluar dari dalam persembunyian dan mendekati mereka. "Bagaimana bonusnya? Apa kalian menyukainya?" ucapku saat sudah berada di tengah-tengah mereka. Kamu lagi. Untuk apa kamu datang kemari?" bentak Bu Teti padaku. "Tentunya untuk memberi kejutan. Harusnya kalian berterima kasih padaku karena sudah menunjukkan kebusukan mereka selama ini. Ternyata kamu yang membocorkan hubungan kami. Kemari, biar aku beri pelajaran padamu." "Jangan sok jagoan. Memakai baju saja kamu tidak bisa, apalagi ingin memberi pelajaran padaku. Kalau urusan ranjang, ya kamu pasti jagonya." Fitri dan Nisa sontak tertawa. Kuangkat sedikit ujung bibirku ke Mira. Aku begitu puas karena sudah mempermalukannya dan membuka aibnya. Selama ini, dia yang selalu mengusik kehidupan keluargaku, dan sekarang dia yang mendapat imbasnya. "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau berbagi oksigen dalam satu ruangan dengan manusia kurang beradab seperti mereka itu, dan kamu juga." Tunjuk Bu Teti pada Herman dan Mira, akan tetapi pandangannya ke arahku. Kerap kali kita bisa membaca orang lain, tapi melupakan bagaimana diri kita sendiri. Melihat noda pada pakaian orang lain itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian sendiri. "Hendra, Rudi, Iwan, ayo kita pergi sekarang daripada mendengarkan ceramah perempuan yang sok suci ini." "Jangan pergi dulu. Masih ada kejutan yang akan aku berikan pada kalian. Aku tidak akan membiarkanmu lepas jika kamu macam-macam lagi dengan kami," ancam Bu Teti. "Kamu pikir aku takut dengan ancamanmu itu? Setelah melihat ini, apa kamu masih bisa menampakkan diri di hadapanku? Masuklah." Kilauan kamera mengarah ke arah Pak Herman dan Mira, hingga membuat kedua orang itu menutup tubuhnya dengan selimut. Beberapa wartawan, pamung praja, ormas bersorban, dan seorang penghulu masuk ke dalam ruangan. "Mana yang mau kami nikahkan?" "Itu mereka, Pak. Mereka sudah mengotori kota ini dengan perbuatan tidak sepantasnya." Tunjukku pada Pak Herman dan Mira. "Bawa mereka dan hadapkan mereka padaku," perintah Pak Penghulu itu pada anggota Satpol PP. Bu Teti dan yang lain mencoba keluar, tapi dihalangi oleh beberapa ormas. Pak Herman dan Mira dipakaikan baju seadanya yang dibawa langsung oleh Nindi dan dihadapkan di depan penghulu. "Herman bin Sugiono, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan pinanganmu, Mirawati, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai." Sebelum membalas, terlihat Pak Herman menyeka keringatnya dan menatap ke arah Bu Teti yang hanya membuang pandangannya ke tempat lain. Aku terima nikah dan kawinnya Mirawati dengan seperangkat alat sholat seperti yang disebutkan di atas," ucap Pak Herman terbata. "Bagaimana saksi? Sah?" "Sah," balas orang dalam ruangan serempak. "Alhamdulillah. Sekarang kalian sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Sekarang kita pulang. Biarkan mereka menikmati bulan madunya di sini." Satu persatu dari kami keluar meninggalkan ruangan itu. Bu Teti dan yang lain sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka langsung pulang bersama para wartawan, petugas Satpol PP, ormas, dan Pak Penghulu.
Akhirnya selesai juga misi kita. Ucapku saat sudah berada di ruang aula. Betul, butuh perjuangan yang cukup panjang. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya Bu Teti dan keluarganya menyimpan dendam pada Mbak. Balas Nisa. Itu terserah mereka. Mereka yang memulai, maka jangan salahkan aku bila aku membalas mereka. Sekali mereka menggangguku, maka 2 kali aku akan membalasnya. Sudahlah, kita lupakan mereka. Sebagai tanda terima kasihku pada kalian berdua, kalian boleh pilih perhiasan di sini, yang harganya 5 jutaan ke bawah. Mbak serius? Tanya Nisa dan Nindi bersamaan. Aku serius. Kenapa masih bengong? Dalam hitungan 10 menit, kalian belum mendapatkan perhiasannya, maka aku akan batalkan semuanya. Tanpa banyak bertanya lagi, keduanya langsung berlari menuju box kaca. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.